Surabaya, kota pesisir, metropolitan, gerbang Indonesia dari timur. Dijuluki demikian karena Surabaya menjadi kota penghubung dari Indonesia Timur ke Barat dan sebaliknya. Tak dipungkiri, banyak masyarakat Indonesia mengenal kota ini. Namun di antara satu dan lain hal yang dikenal dari kota ini, Surabaya terkenal dengan suhu udara yang panas. Benarkah demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya bertemu dengan salah satu penduduk kota Surabaya. Ia adalah seorang karyawan perusahaan swasta dari Jakarta yang bekerja secara remote dari tempat tinggalnya di Kecamatan Rungkut di wilayah timur Surabaya. Sekarang lagi sibuk untuk bekerja sebagai data science di perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Kalau misal dibandingkan suhu kotanya ya, bukan suhu misal di jalan atau gimana, kalau suhu kota sih Surabaya itu lumayan panas ya, yang benar-benar raw suhunya. Jadi tanpa ada kendaraan itu Surabaya udah paling panas gitu. Cuman semisalan kita ngelakuin commuting di Surabaya sama di Jakarta itu bedanya, kalau di Jakarta itu panasnya kayak panas mesin gitu. Kedua kota ini memang kota besar dengan aktivitas urban yang sangat tinggi. Tapi bagaimana Surabaya bisa lebih panas ketimbang kota besar lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya bertemu dengan Pak Anuraga, seorang dosen dari Fakultas Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 November. Sebenarnya cukup sama juga dengan kota-kota pesisir di Jawa Timur yang lain. Kalau kita mengeliminasi faktor pertumbuhan kotanya ya, kita hanya lihat secara climate. Kalau dengan Jakarta kenapa lebih panas Surabaya? Nah, karena secara iklim juga ya, Jawa Barat dan Jawa Timur itu lebih kering iklim Jawa Timur. Semakin ke timur dia iklimnya semakin kering. Bisa dicek ya, rata-rata harian mungkin bisa lihat di atas 32 mungkin. 32, 35 mungkin, seperti itu sih. Untuk seberapa ngaruhnya itu lumayan ngaruh, karena terutama di dalam kamar yang ya nggak ada ruang ventilasinya yang cukup memadai gitu. Maksudnya cuma satu jendela aja, itu lumayan panas, karena juga misal AC-nya mati atau kipas anginnya mati, itu udah pasti keringetan sih gitu. Bahkan mungkin di Surabaya malam pun bisa panas gitu. Di sini biasanya ya ada satu waktu mungkin yang di bulan tertentu itu di malam hari bisa panas. Kalau misal dilihat dari fakta alamnya atau fakta yang ada di sini, itu kan karena mereka dilewati garis khatulistiwa gitu. Selama di Surabaya sih memang kerasa ya, semakin lama semakin panas. Itu juga mungkin karena pemanasan global ya, maksudnya isu global gitu atau iklim gitu, seperti itu. Ya, pemanasan global memang benar terjadi. Fenomena ini terjadi sejak manusia secara serempak menggunakan mesin berbahan bakar fosil, yang pada akhirnya menciptakan perangkap panas pada atmosfer bumi. Tapi yang tak disadari oleh Rido dan warga kota lainnya, panas ini bukan hanya terjadi karena fenomena global. Ada yang tersembunyi dan diabaikan dalam perbincangan masyarakat dunia. Sebagai pendatang dari Madiun, Pak Anuraga juga merasakan hal yang dirasakan Rido dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dari penelitian saya dulu ya, jadi ide awalnya sebenarnya timbul dari keresahan ketika saya pulang kampung gitu aja. Kan naik motor ya dulu, berangkat relatif jam 9 lah mungkin, jam 8 atau 9 dari Surabaya. Kan udah panas ya di sini. Terus pulang ke rumah, kok kayaknya panasan di Surabaya daripada di sini, padahal kan jamnya udah siang gitu ya. Itu kenapa kok ada perbedaan? Saya cari-cari, ada istilah yang namanya urban heat island, itu dimana suhu di perkotaan itu lebih tinggi ya, beberapa derajat dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, wilayah dari urban maupun pedesaan di sekitarnya. Tapi di sini yang saya rasa masih belum banyak dilihat itu dari pola spasialnya. Kita lihat apa diletakkan di mana, itu akan sangat berpengaruh terhadap itu tadi, intensitas urban heat island. Misal kita lihat dari sisi kepadatan kan beda-beda ya. Kalau kepadatan itu sifatnya kompak, dia tidak akan menghasilkan urban heat island yang lebih luas, lebih intens ya, tapi bukan lebih luas. Tapi kalau pertumbuhannya
sprawl. Jadi di sini ada pertumbuhan, kemudian jarak agak jauh di sana juga ada dan di situ justru semakin luas ininya urban heat islandnya. Kalau di awal itu di pusat sama sedikit di utara. Kalau di utara dulu memang banyak industri dan pergudangan juga karena kawasan pelabuhan juga. Di pusat itu juga pusat dan agak ke selatan itu juga kawasan industri dulu tuh banyak di situ. Dan di situ kalau semakin ke sini ya mungkin intensitasnya tidak begitu bertambah, namun meluas dari timur dan ke barat. Yang timur ini yang paling akhir karena kan di situ yang masih banyak mangrove, masih banyak tambak yang dia cukup berfungsi untuk meredakan si urban heat island itu. Tapi ya sayangnya tadi yang di timur dan di barat itu perkembangannya dimulai dengan sprawl tadi. Jadi agak terpisah-pisah dan itu juga dampaknya apa? Penyediaan infrastruktur kita susah. Jadi kayak menyediakan jalan itu tidak dengan jarak seminimal mungkin gitu, tapi ya perlu lebih panjang karena bentuknya tidak beraturan. Pertumbuhan kota secara sprawl menciptakan infrastruktur yang tak beraturan, kemudian menciptakan akumulasi material anorganik seperti beton dan aspal yang menutupi permukaan wilayah kota. Dari sisi urban heat island, karena si aspal itu juga punya dampak yang memperburuk urban heat island juga kan, nah itu akan memperburuk juga. Kalau mungkin di SMA dulu kita belajar ini ya, si radiasi itu ya. Jadi kalau dari bahan-bahannya itu koefisien serapnya ya untuk energi matahari itu kan lebih bagus ya, terutama yang barang-barang yang sifatnya berwarna lebih gelap gitu. Kemudian juga kalau di sini kita bilang bahan itu bahan-bahan yang non organik. Yang organik maksudnya selain dari air, dari vegetasi atau tanah secara alaminya, itu kan koefisien seratnya akan sangat berbeda. Pertumbuhan sprawl macam inilah yang terjadi di wilayah Surabaya Timur sejak lama. Kalau di timur itu dia justru banyak menghasilkan kawasan kumuh. Di timur dan utara itu dia banyak menghasilkan kawasan kumuh. Ya kawasan kumuh itu ya apa yang terjadi ketika urban sprawl, pembangunan atau pertumbuhan yang tidak terencana itu, kemudian nggak ada infrastruktur, kualitas kehidupan di situ menurun, jadilah kawasan kumuh. Utamanya kalau terlebih lagi kalau itu pada kawasan yang seharusnya dilindungi, misalkan dekat rel kereta api, dekat sungai seperti itu. Karena kan masih regulasinya masih sedikit lemah ya. Dan permukiman yang di timur itu permukiman yang sifatnya permukiman yang kecil dengan kepadatan tinggi. Nah secara general ya sebenarnya dari sisi perencanaan itu hampir nggak ada masalah terkait kita mengaturnya seperti apa. Nah, namun gapnya ini sebenarnya di perencanaan sama pemanfaatannya, pelaksanaan rencananya itu. Karena seringkali ada kurangnya integrasi ya antar sektor, misalkan yang merencanakan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sama Bapeda, tapi yang memanfaatkan kan sektor-sektor lain kan. Nah di situ mungkin mereka kurang memahami dan juga belum ada sinergi, integritas dan keterpaduan yang cukup bagus gitu ya antar sektoral itu, sehingga seringkali misalkan ada izin untuk membangun apartemen gitu ya, oh oke aja, tapi ternyata ada miss bahwa di situ di rencana tata ruangnya ternyata nggak boleh untuk bangunan dengan ketinggian di atas 3 lantai misalkan. Persoalan struktural ini kemudian menciptakan urban heat island yang melanda warga kota. Penduduk yang merasa tak nyaman kemudian menyelesaikan persoalan secara individual, berdampak kecil, dan simptomatis. Untuk aktivitas yang mengurangi panas gitu ya, biasanya pakai itu sih pendingin. Kalau pakai AC, pakai kipas angin gitu. Dari livability of the city, jadi kenyamanan hidup di kota itu sendiri. Misalkan kalau terlalu panas ya tadi pemanfaatan energi, kita akhirnya ya pakai AC atau pakai apa yang untuk menyamankan kota itu.
yang dampaknya sendiri ya, jadi urban heat island-nya ya semakin meningkat, kita memakai ininya semakin meningkat, jadi sebuah siklus kan gitu. Kemudian juga dari situ kalau dampak secara transportasi ya, terutama di kota yang punya tingkat perekonomian tinggi ya, masyarakatnya rata-rata kayak misal di Surabaya, banyak orang yang ya udahlah beli mobil aja buat lebih nyaman pergerakannya. Nah dampaknya apa ya, bikin macet juga gitu. Jadi dia dampak minornya itu kemana-mana, tapi ketika dampak minor itu terakumulasi, dia menyebabkan masalah yang lain gitu di kota itu. Ini juga yang cukup disayangkan ya, karena urban heat island itu bukan menjadi isu utama dari climate change. Padahal dia menyumbang ya, dia punya kontribusi terhadap climate change, karena kan urban heat island itu pasti mengindikasikan adanya pemusatan aktivitas ya. Misalkan kita lihat di Surabaya, oke, Surabaya urban heat island sekian-sekian, sekarang meluas loh sampai Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, seperti itu. Nah kalau kita biarkan aja, tidak ada intervensi khusus untuk mengatasi itu, bukannya nanti akan semakin meluas, urban heat island-nya semakin besar. Dari iklim yang sifatnya mikro, bukannya nanti akan menjadi makro. Dan bukankah hasil footprint, ecological footprint atau polusi ya kalau kita bilang, itu bukannya akan menghasilkan polusi yang semakin juga memperparah climate change-nya. Jadi berpikirnya di situ dari hal yang sangat mikro, dan kalau kita biarkan menjadi makro.